Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4, masih di bahasa Indonesia dan wawancara. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menyusun daftar pertanyaan dengan baik. Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu membuat peta pikiran dengan baik. Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel dengan baik. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. Kita sebelumnya sudah pernah melakukan wawancara. Tentunya untuk menyusun daftar pertanyaan sudah pernah kalian lakukan sebelumnya. Sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Daftar pertanyaan ditulis dengan kata-kata baku. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kata tanya. Oke, sebelum kalian melakukan wawancara, tentunya kalian harus menulis daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Ketika kalian melakukan wawancara, kalian tidak akan lupa harus menanyakan apa. Kalau kalian sudah menulisnya, tentunya kalian akan ingat apa yang harus kalian tanyakan. Jika kalian tidak menulis daftar pertanyaan terlebih dahulu, bisa dipastikan nanti di tengah wawancara kalian akan lupa apa yang akan kalian tanyakan. Jadi untuk memperlancar wawancara, kalian harus menuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaannya. Dan daftar pertanyaan ini disusun dari kata tanya apa yang berfungsi menanyakan sesuatu atau peristiwa. Kemudian siapa berfungsi menanyakan orang, di mana berfungsi menanyakan tempat, kapan berfungsi menanyakan waktu, mengapa berfungsi menanyakan sebab, dan bagaimana berfungsi menanyakan cara atau keadaan. Sebelumnya juga sudah Ustadz sampaikan beberapa kata tanya dan fungsinya masing-masing. Tentu materi kali ini untuk mendalami materi sebelumnya, supaya kalian tidak lupa kata tanya dan apa fungsi kata tanya tersebut. Kemudian menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Kita sebelumnya sudah belajar bagaimana membuat peta pikiran, tapi di materi dongeng. Kalian masih ingat apa sudah lupa? Jika kalian lupa, kalian bisa membuka materi sebelumnya. Peta pikiran pada dongeng hampir sama dengan peta pikiran dalam bentuk wawancara. Hasil teks wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau lebih tepatnya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif atau susunan kata yang mengikuti kaidah penulisan secara baik dan benar. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran berisi informasi penting yang dituliskan dalam bentuk diagram. Coba kalian masih ingat
ketika Ustadz melakukan wawancara dengan Dr. Prima, apakah kalian masih ingat hasil dari wawancara tersebut? Ustadz akan memberi contoh hasil wawancara dalam bentuk peta pikiran. Karena topik sebelumnya Ustadz melakukan wawancara itu tentang penyu, jadi Ustadz tuliskan di sini penyu. Kemudian hasil wawancara yang pertama tentang perbedaan penyu dan kura-kura. Penyu hidup di laut atau air asin, sedangkan kura-kura hidup di air tawar. Kemudian penyu bentuk kakinya pipih, sedangkan kura-kura memiliki kuku yang tajam. Penyu tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung, sedangkan kura-kura bisa memasukkan kepalanya dalam tempurung. Informasi yang kedua adalah pihak yang bertanggung jawab atas kelestarian penyu. Di sini ada BKSDA atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan semua orang tentunya. Kemudian penyu bertelur pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Dan siklus penyu dalam bertelur adalah 2-8 tahun sekali. Usia penyu dalam bertelur adalah 15-50 tahun. Kemudian penyu melakukan migrasi karena penyu mencari tempat di mana dia menetas dulu. Jadi seperti ini kurang lebih bentuk peta pikiran. Bentuk peta pikiran tidak cuma bisa berbentuk kotak. Jadi peta pikiran ini bisa kalian bentuk bermacam-macam. Boleh bentuk lingkaran atau segitiga atau bentuk-bentuk lainnya. Yang terpenting adalah setiap informasi penting ini harus terhubung pada satu topik. Seperti ini, seperti yang Ustadz buat, semuanya terhubung dengan garis kuning ini. Jadi seperti itu kurang lebih bentuk peta pikirannya. Kita mendapatkan hasil peta pikiran tersebut dari mana? Tentunya dari wawancara. Setelah kalian melakukan wawancara, kalian akan membuat laporan hasil wawancara. Setelah laporan hasil wawancara itu jadi, kalian bisa merubah bentuknya dalam bentuk yang bermacam-macam, seperti menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel dan juga peta pikiran seperti tadi. Jadi kurang lebih bentuk tabel seperti ini sudah pernah Ustadz sampaikan sebelumnya. Bentuk tabel wawancara itu seperti ini dan disusun dari kata tanya. Apa? Dengan pertanyaan apa perbedaan penyu dan kura-kura? Seperti ini kurang lebih. Kalau kalian masih ingat, tentunya kalian benar-benar memperhatikan sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti inilah hasil dari bentuk tabel. Oke, kurang lebih seperti itu materi tentang wawancara dari awal sampai akhir. Ustadz harap kalian benar-benar memperhatikan dari awal sampai akhir sehingga kalian tahu bagaimana melakukan wawancara, bagaimana persiapannya, bagaimana ketika kalian melakukan wawancara, dan bagaimana sesudah kalian melakukan wawancara. Tentu seperti itu materi dari awal sampai akhir akan Ustadz terangkum dari awal. Oke, dari awal kalian harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Setelah membuat pertanyaan, kalian melakukan wawancara. Setelah kalian melakukan wawancara, kalian harus membuat laporan hasil wawancara. Dan setelah laporan itu jadi, kalian bisa merubahnya menjadi tabel atau peta pikiran. Kurang lebih seperti itu ya dalam melakukan wawancara.
Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih telah menyaksikan serta semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.